Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aniswatul Hidayati, CGP Angkatan 10 Kota Batam. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 11 Batam. Perkenalkan juga, beliau adalah fasilitator dan pengajar praktik saya selama mengikuti CGP Angkatan 10 Kota Batam, Ibu Dewi Puspasari dan Ibu Gitmewati. Ya, selamat siang, salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan diseminasi disiplin positif oleh Ibu Aniswatul Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan pantun untuk kita semua yang ada di tempat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah kesibukan ya Bapak Ibu dengan segala aktivitas yang tadi kita kerjakan. Mungkin tadi ujian, ada juga yang sedang koreksi, atau mungkin tadi sepertinya saya dengar ada yang lagi meeting di luar ya, buru-buru datang ke sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Baik, sebelum acara saya serahkan kepada Ibu Aniswatul Hidayati, saya akan membacakan puisi lagi, akan membacakan pantun. Ya biar pada semangat ya. Oke. Biarkan kayu menjadi abu. Abu yang putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Coba dulu dilihat di belakang siapa yang lesu ini semuanya. Belum ada sebelumnya ya. Lesu ya, karena tadi semangat semua. Oke. Baik Bapak Ibu, dan sekali lagi saya akan membacakan pantun buat kita semua. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alam. Selamat datang Tuan dan Puan. Semoga acara ini membawa semangat. Ya, jadi harapan dari kami ya Bapak Ibu dari diseminasi pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir. Ya, sehingga kita bisa memberikan dampak khususnya untuk peserta didik kita dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk kegiatan hari ini adalah pemaparan tentang modul disiplin positif dari modul 1.4. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian terakhir adalah sesi penutup dan juga refleksi dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan memasuki ke acara berikutnya. Saya serahkan kepada Ibu Anis untuk membawakan materi bagi kita dengan topik disiplin positif. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat datang di acara saya tugas aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Ini adalah salah satu tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti, yaitu menularkan atau memaparkan tentang disiplin positif. Oke, tadi sudah dibuka oleh Bu Erni dengan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kesehatan, kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu semua untuk bertemu di acara ini dalam keadaan sehat. Sholawat beserta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita salah satu umatnya akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah dibuka oleh Bu Erni dengan pantun yang luar biasa. Terima kasih Bu Erni. Jadi saya juga ingin berpantun supaya tidak membosankan ya. Nanti kan akan memaparkan yang agak panjang tentang disiplin positif.
Pergi ke pasar membeli paprika. Pulangnya melewati goa. Ada nggak goa di Batam ya? Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Baik Bapak Ibu, marilah acara ini kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pulau Lingga. Tidak lupa membeli pasta. Ada nggak pasta di Lingga? Moga-moga ada. Selamat datang Bapak Ibu semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Dimensi budaya positif yang akan kami paparkan. Mohon izin. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Saya Ibu Batu Hidayati, saya TJP Angkatan 10 Kota Batam. Sebelum kita mulai, mari kita senyum, silakan melihat teman di sampingnya dan tersenyum. Oke, Pak Arif, coba rekomendasikan senyum dulu Pak. Senyum dulu, oke Bapak Ibu lihat betul-betul kita walaupun sudah ngantuk-ngantuk, kita mulai acara ini presentasinya. Ya, sudah cukup. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas, kita buat kesepakatan dulu di forum diseminasi ini. Jadi ada yang pertama itu contoh ya Bapak Ibu, dan boleh-boleh dirubah. Yang pertama menghargai rekan yang ada di dekat kita atau yang ada. Kemudian yang kedua mendengar pemaparan dengan baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Bu Vero, mungkin dari kesepakatan ini, jadi kesepakatan pada siang ini mau ditambahkan, silakan. Jadi dua itu. Ada yang mau menambahkan? Monggo. Pak Sandi mau menambahkan? Menambahkan Bu. Silakan Bu Ini kita pakai ruang lab ya, jadi menjaga kebersihan ruang lab. Bisa ditambahkan itu Pak Hen, tapi di skip dulu baru ditambahkan di dalamnya. Menjaga kebersihan ruang lab. Kemudian dari Bu Vero ada merespon. Ya merespon. Kalau ada pertanyaan atau? Iya bagus. Jadi mengikuti dengan bahagia dan kata paksa ya. Tidak mau sembarangan ya biasanya ya. Kita yang kebiasaan apa yang ribut. Nggak boleh ribut. Nggak boleh naik HP. Nah, selama Nggak boleh ribut. kita kan harus fokus. dengan bahagia ya. Tidak boleh tidur. Selesai tepat waktunya dulu. Selesai tepat waktu. On time. Oke, on time. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ada banyak rupanya ya kesepakatan yang akan kita laksanakan ya di forum diseminasi ini. Jadi banyak sekali, ada berapa itu Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Jadi menghargai rekan. Kemudian saya bacakan ulang. Menghargai rekan yang ada, mendengarkan dengan baik, menjaga kebersihan ruang lab, mengikuti dengan bahagia, tidak menguap sembarangan, tidak boleh tidur. Walaupun jamnya ngantuk-ngantuknya ya ibu ya Bapak. Merespon pertanyaan, kemudian HP di silent dan on time. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan disiplin positif, jadi kita berangkat dari pembelajaran 1, modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sebagai guru, menuntun tugas kita adalah menuntun segala kodrat alam dan zaman yang ada pada anak untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebagai guru kita itu menuntun. Nah, menuntun apa sih menuntun? Tentu paham Bapak Ibu ya, apa menuntun. Kemudian yang kedua, pendidikan yang
yang berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid. Jadi pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang berikutnya ini adalah tiga tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngaso sung tulodo, di depan itu memberi contoh atau teladan. Jadi guru itu diharapkan memiliki karakter atau budi pekerti yang bisa diteladani oleh murid-muridnya. Berikutnya ing madya mangokarso, di tengah. Madya itu tengah. Kebetulan ini semuanya adalah falsafah dari Jawa, jadi mungkin dari bahasa kita saya karena paham gitu ya. Ing madya mangokarso. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah, ya, memberikan semangat, ya, memberikan semangat untuk murid-murid kita yang mungkin sekarang sudah mulai tidak memiliki semangat tentang apa tujuan belajarnya atau belajar mereka. Kemudian yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan seperti petani yang menebar benih atau bibit. Dalam arti guru tidak dapat mengubah karakter dan watak murid. Ya, kita cuma menjaga benih. Nah, kalau bertani, jadi itu benih ditaburkan, kemudian ditabur di mana? Di tempat mungkin nanti dikasih pupuk supaya dia bisa tumbuh. Itu tugas kita, tugas sebagai petani. Jadi, tidak bisa merubah karakter dari murid-murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah merawat murid-murid kita. Bagaimana cara merawatnya? Seperti tadi yang sudah disampaikan yang di atas tadi, ketika kita memberi teladan, kemudian memberikan semangat, kemudian yang terakhir dulu tadi ya Bapak Ibu, mohon maaf ketinggalan, tukuri handayani. Jadi ketika di belakang memberikan dorongan atau semangat. Jadi itu tugas kita sebagai guru. Apakah itu sudah kita lakukan Bapak Ibu? Sudah. Seperti ini ternyata pendidikan yang diharapkan atau yang diimpikan ya oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan tadi semua pendidikan yang diharapkan sesuai dengan filsafat atau filsafat Ki Hajar Dewantara, kita membutuhkan suatu ruangan atau suatu lingkungan yang bagus atau lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman untuk mendukung. Seperti tadi ketika petani menabur benih, jadi membutuhkan tempat yang bagus. Jadi untuk menumbuhkan segala potensi yang ada pada tanaman. Demikian juga pada kita. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu? Yaitu dengan menerapkan budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, supaya mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, positif, kritis, penghormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu adalah budaya positif. Berikutnya, perubahan paradigma, Bapak Ibu semua. Nah, pada perubahan paradigma ini, jadi untuk membangun atau mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, perlu menyediakan lingkungan tadi ya, yang sudah saya sampaikan, agar murid mampu berpikir. Jadi lingkungan yang nyaman atau lingkungan yang positif itu kita harapkan murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu perubahan paradigmanya. Selanjutnya, nah, ada beberapa perubahan paradigma yang dapat diharapkan pada budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan teori kontrol. Ya, tadi bahwa sesuai dengan yang falsafah Ki Hajar Dewantara, bahwa kita tidak bisa merubah karakter atau watak murid. Yang kita bisa adalah cuma mendampingi atau menuntun murid-murid kita, ya, menuntun murid-murid kita. Nah, mungkin selama ini kita menganggap bahwa kita itu bisa merubah karakter mereka atau watak mereka, yaitu dengan usaha kita, dengan peraturan atau dengan kita bersikap tegas atau keras.
itu sebenarnya cuma ilusi. Apa sih yang dimaksud dengan ilusi? Itu yang Bapak Ibu gambarkan. Jadi di kita sebenarnya itu yang kita lakukan kepada murid-murid kita itu cuma gambaran bayangan, ya, atau ilusi. Yang pertama kita mengharapkan bahwa kita itu mengontrol murid. Bayangan kita itu kalau sudah bisa, oh anak ini misalkan nurut dengan saya. Ketika saya masuk, mungkin kita sebuahnya seperti itu. Jadi mungkin di dalam perasaan kita, oh saya sudah bisa mengontrol mereka. Itu sebenarnya tidak. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah adalah penguatan karakter. Selama ini kita mengkritik anak, kamu seperti ini, kamu seperti itu, kamu harusnya seperti ini, kamu ini, begitu ya Bapak Ibu. Itu akan menguatkan. Jadi pandangan kita akan menguatkan karakter murid. Apakah itu benar? Bahwa kritikan membuat murid merasa bersalah itu bukan penguatan karakter. Ya, nanti di belakang. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kalau tadi adalah murid merasa bersalah. Jadi ketika kita misalkan murid kita di dalam kelas, misalkan kita kasih tugas, belum mengerjakan. Kamu sering seperti ini begitu. Kenapa tidak dikerjakan? Terus tidak dikerjakan. Jadi menurut pandangan kita, menurut ilmu kita, itu akan menguatkan karakter. Jadi kalau sering-sering ditegur gitu ya, mereka akan kuat atau tahan banting begitu ya. Nah, tetapi apakah itu benar? Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah seperti itu? Kita memberikan pujian, kita memberikan reward, kemudian kita memberikan hadiah ya. Kita memberikan sesuatu yang pokoknya yang positif. Misalkan ada di dalam kelas itu ada yang bisa menjawab. Misalkan kita mengajar bisa menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan misalkan terus kita memberikan ini yang sebenarnya kemarin kita lakukan di observasi ya. Yang positif ya kan, bahwa kita harus memberikan penguatan secara verbal kepada anak-anak kita secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi apakah itu akan efektif? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Ini bocorannya di belakang nanti ketika kita bahas ya. Ternyata semua pujian, semua reward, semua yang kita berikan secara positif itu tidak memberikan penguatan yang efektif. Kenapa? Setelah gambarnya seperti ini, jadi misalkan si A pintar gitu ya, si A pintar, kemudian kita memberikan apresiasi atau memberikan reward dan sebagainya. Mungkin saat itu saja. Tetapi apakah Bapak Ibu memikirkan dengan siswa yang lain? Jadi mungkin yang lain akan merasa iri dan sebagainya. Kemudian ketika dia jatuh nilainya, ketika ulangan tidak dapat 9 atau tidak dapat 100, dan kita tidak memujinya, maka dia akan merasa bagaimana Bapak Ibu? Dia akan merasa seperti berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi gak merasa kalau udah dewasa, merasa sudah kita guru gitu ya, kita guru anak itu harus menurut dengan saya. Itu berikutnya adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah itu ya Bapak Ibu. Tak perlu saya bahas satu-satu, nanti ngantuk juga. Boleh kita lanjutkan aja Pak Hen. Lanjut. Berikutnya, disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tujuannya. Tetapi sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah sebagai teladan untuk murid-muridnya. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep untuk menerapkan disiplin positif ya, menerapkan budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kita. Ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat
kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, tidak banyak yang akan saya bahas, mungkin langsung ke contoh-contohnya saja. Lanjut Pak. Disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Tadi sudah dibahas di awal ya. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai universal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai universal? Nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan yang semua orang bisa menerimanya, itu nilai kebajikan universal. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu, makanya tidak saya cantumkan. Yang pertama misalkan contohnya seperti empati, ya empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan kebaikan. Itu adalah salah satu contoh kebajikan universal. Artinya tidak hanya satu kepercayaan, tetapi semua kepercayaan itu bisa menerima nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik, disiplin positif merupakan kemampuan mengontrol atau disiplin diri dalam melakukan segala tindakan ke arah yang lebih positif. Itu membuat murid itu menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya bahwa dia salah, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Nah, dan dari rasa bersalah itu dia akan mencari solusi sendiri, Bu. Oh iya Bu, nanti saya kerjakan, nanti saya serahkan ke Ibu. Contohnya seperti itu. Jadi tidak dengan kita yang ya seperti tadi, nanti tidak. Saya kasih tuntas nilainya seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke. Budaya positif yang diterapkan pelajar Indonesia itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai universal juga ya Bapak Ibu. Jadi pada profil pelajar Pancasila ini yang diambil adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan pada disiplin positif yang sudah kita lakukan pada lingkungan sekolah kita. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya ini, Bapak Ibu semua, seandainya tidak ada absen, tidak ada hitungan absen, ketika terlambat akan dipotong gaji kita. Kemudian jika tidak ada kepala sekolah yang menegur ketika kita terlambat. Nah, mungkin saya bisa bertanya pada Pak Haryono, yang masih muda nih ya, Bapak Ibu. Bapak, ketika tidak ada seperti yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak tetap datang ke sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan disiplin ketika kita dihadapkan pada situasi tidak ditegur oleh kepala sekolah, misalnya berkaitan dengan keadaan di sekolah saya yang terdahulu, bukan yang kemarin ya, yang sebelumnya lagi Bu. Ini sekolah ke-4 Bu. Wow, sudah sekolah ke-4 Bapak Ibu. Di sekolah yang pertama saya Bu, itu tidak ada disiplin absen. Jadi di situ jujur ya, saya di situ juga sering telat dan juga pulang sebelum waktunya. Berkaitan dengan sumpah kita sebagai guru, di hati kita akan merasa bersalah, terutama PNS atau P3K yang sudah disumpah untuk menjalankan dan melaksanakan pendidikan. Apalagi saya seorang Muslim, karena satu detik ketika kita terlambat, hitungan kita itu dibilang haram.
Jadi selain yang pertama memang sering terlambat bahwa peraturan itu untuk dilanggar ya Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu, jadi kalau ada 3 di sini ya, ada berarti Bapak ketika datang ke sekolah di SMP 11 itu karena sudah disumpah, karena sudah menjadi ASN gitu ya. Jadi kalau tidak datang ke sekolah itu berarti motivasinya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Berarti yang pertama ya Bapak, ya Pak Haryono ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang salah, kenapa tidak datang ke sekolah gitu kan? Nanti ditegur, nanti absen saya dipotong ya, hadiran saya dipotong atau gaji saya dipotong begitu ya Bunda. Nah, mungkin ada Ibu, ini kalau sudah bapak-bapak, kalau Ibu ini motivasinya apa nih? Oke ya, silakan. Kalau saya Bu, karena dari awal pun saya jadi guru, ini adalah tempat saya pertama dan di sini saya datang sudah ada sekali peraturan yang sangat ketat mengenai absen, hadiran, masuk ke kelas, keluar kelas semuanya. Jadi ketika saya ada di sini, saya sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan itu Bu. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah loyalitas tanpa batas. Itu dilakukan karena kalau tidak dilakukan ya bahaya. Gitu, terima kasih. Iya. Berarti masing-masing motivasi atau motivasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan itu karena sudah ada peraturan dan sebagainya. Nah, tadi kan saya bilang seandainya tidak ada peraturan, Bapak Ibu tidak ada absen, misalkan datang ya memang datang sekarang waktunya aja gitu. Itu apakah kemungkinan Bapak Ibu akan datang telat seperti Pak tadi gitu loh maksudnya. Jadi kalau Kak bagaimana Bu? Suka-suka begitu ya? Baik. Kalau pada peraturan berarti kan Bu ya, tidak ada berkembang. Iya, tidak ada berkembang. Itu kalau Di dalam kerjaan. tidak teratur, pokoknya kacau begitu ya. Baik. Nah, dari teori motivasi perilaku kalau saya sampaikan kenapa? Iya, jadi motivasi yang Bapak Ibu lakukan semua itu adalah masih motivasi dari ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya datang ke sekolah dengan motivasi ekstrinsik karena tidak takut dipotong atau takut kena tegur dan sebagainya, bukan suatu hal. Nah, yang ketiga, jadi kalau Bapak Ibu datang ke sekolah, yang pertama itu motivasinya itu untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, karena ditegur. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi jelas karena supaya tidak dipotong gaji kita. Nah, makanya itu ya. Jadi motivasi yang pada nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang masih dari luar. Nah, makanya tadi diawali ada pertanyaan pemantik, bagaimana seandainya tidak ada itu semua, ya, apakah Bapak dan Ibu akan datang ke sekolah gitu ya. Sekali lagi kemudian yang ketiga adalah baru yang intrinsik motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ini supaya apa sih keyakinan kelas? Apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Kesepakatan. Mengharapkan sesuatu atau sesuatu terjadi di dalam kelas 7-10 gitu ya. Iya. Kesepakatan anak bersama-sama. Namanya di dalam kelas itu kan bermacam-macam ragam, masalah sampah. Apalagi kami bolak-balik dapat penilaian. Nilainya sangat rendah masalah sampah. Itu harus ada kesepakatan dulu bersama-sama membersihkan kelas biar supaya kelas itu bersih, nyaman mereka untuk belajar. Kalau umpamanya kelas itu jorok, pasti mereka gak nyaman untuk belajar biar supaya indah. Jadi kesepakatan kepada anak-anak di dalam kelas itu kalau umpamanya guru lagi menerangkan, nah itu harus ada mereka bisa mengamati, bisa bertanya kalau memang mereka tidak paham, maka itu kesepakatan
dijawab dengan sopan yang bagus itu kesepakatan dalam kelas. Nah, kita sebagai wali kelas pun sudah menyampaikan kepada anak-anak di dalam kelas seperti itu, jadi supaya anak itu biar dia itu di dalam kelas itu udah nyaman dan punya ada perilaku itu yang sifat satu terhadap guru yang lain, bukan sama wali kelasnya aja tapi sama guru yang lain. Terima kasih Bu Eni. Jadi mungkin ada yang mau menambahkan Bu Lida? Oke, silakan. Silakan kan? Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan? Keyakinan kelas gitu ya, lebih pasnya karena belum kesepakatan. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah merupakan aturan yang dibuat bersama antara guru dengan siswa. Tetapi intinya keyakinan itu berasal dari siswa itu sendiri, dan tujuan dibuatnya sebuah keyakinan kelas adalah supaya terciptanya keadaan pembelajaran yang nyaman atau yang sesuai dengan yang diharapkan oleh anak murid, dan juga supaya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat itu bisa tercapai dengan baik. Baik, nah itu ya. Keyakinan atau keyakinan kelas ya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bu Eni tadi dari sederet peraturan ya, sederet peraturan ya. Kenapa peraturan tidak keyakinan? Jadi peraturan itu luar ya, kalau peraturan itu sifatnya dari luar ya, eksternal begitu ya, dorongan eksternal. Kemudian kalau keyakinan kelas itu seperti yang disampaikan oleh Bu Lida tadi bahwa keyakinan kelas itu berasal dari siswa kita sendiri. Nah, jadi mereka yang menginginkan, oh Bu, saya mau kelas saya seperti ini. Jadi mereka semua membuat, biasanya kalau saya itu membuat apa seperti post-it gitu ya. Kemudian kita baca yang sama jadikan satu, yang sama yang keinginannya sama kita jadikan satu. Kita baca, kemudian kita ya koreksi, ya kita koreksi atau kita baca. Kita jadikan satu, kemudian kita ambil garis besarnya. Oh misalkan tidak ribut, tidak jalan-jalan dan sebagainya. Jadi keyakinannya mungkin ketika belajar suasana tenang, gitu ya. Suasana belajar tenang. Jadi yang jelas keyakinan kelas itu dibuat dari anak-anak untuk dilakukan bersama-sama ya, dan disepakati bersama-sama. Artinya ketika membuat suasana tenang itu harus bagaimana, indikatornya apa begitu. Jadi baru mereka kalau mereka yang membuat sendiri peraturan itu memaksa harus dilakukan, tetapi kalau keyakinan itu tidak. Jadi lahir dari pikiran kita sendiri atau dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri murid-murid untuk membuat suasana belajar yang mereka inginkan gitu. Jadi disepakati, kemudian harus diterapkan, harus dilaksanakan bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kalau membuat keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi kalau terlalu banyak anak-anak akan lupa. Jadi yang penting tadi kata-kata yang pernyataan yang universal saja. Jadi nanti indikatornya yang mungkin perlu dijelaskan ke anak-anak. Nah, jadi mungkin yang pertama adalah hormat atau menghormati. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi di situ sudah mencakup semuanya. Kemudian yang berikutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kalau kita bilang harus bekerja, kemudian mengerjakan tugas, bekerja itu banyak kan Bapak Ibu, jadi bekerja di dalam kelas. Jadi tidak perlu keyakinan kelas itu dirinci satu-satu, tidak perlu. Tetapi yang universal saja, yang mudah diingat untuk anak dan mudah diterapkan begitu ya, tidak terlalu membebani mereka untuk mengingat keyakinan yang kita buat. Berikutnya yang
terakhir ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin di dalam kelas atau di kelas baru nanti di kelas 9 atau kelas 8 Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, bisa diterapkannya simpel-simpel tetapi mencakup semuanya, diterima dan dimiliki. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain, diterima dan dimiliki. Jadi misalkan kelas 8-9, saya selalu bilang anak-anak kelas 8-9 itu kalian satu keluarga. Jadi kalau satu tidak bagus, siapa yang akan tersebut namanya 8-9, kemudian siapa lagi? Bu Andis. Jadi kalau dalam pembinaan itu selalu saya bilang kalian adalah tidak menggunakan kata-kata yang negatif gitu ya. Jadi mungkin membuat keyakinan kelas, keyakinan di kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi dengan diskusi itu memunculkan. Jadi artinya kita meminta anak-anak memunculkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan pemikiran mereka. Oh, seperti ini Bu, kelas kita harus seperti ini, kelas kita harus seperti ini, pasti muncul seperti itu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi misalkan kalimat negatif tadi dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh seperti ini, itu usahakan mengubah menjadi kalimat positif seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi bagaimana membuat kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi berubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Berikutnya, mencari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi menjadi peraturan-peraturan yang kita buat. Jadi kalau sudah berubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, itu menjadi suatu nilai kebajikan. Nah, berikutnya lagi, mendiskusikan mengenai gambaran apakah yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi yang mencerminkan keyakinan kelas kita, tujuannya untuk apa? Kita membuat ini supaya apa? Gitu. Seperti tadi, misalkan diterima dan dimiliki. Jadi tujuannya adalah supaya di kelas, suatu kelas itu bisa saling menghargai, menghormati, punya orang lain, ataupun kita saling menghormati. Tidak antara misalkan pada ngomong gitu ya, ngomongnya lebih baik, tidak seenaknya sendiri begitu. Berikutnya, berdiskusi peran sebuah warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dan dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa fleksibel. Ya, seperti yang kita kemarin pada saat supervisi, saya masih ingat bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati itu bisa dirubah. Tergantung saat itu kita pembelajarannya modal apa. Misalkan kalau saya diskusi kelompok atau praktikum. Nah, jadi di situ bisa dirubah. Artinya keyakinan kelas itu menyesuaikan, jadi dinamis atau fleksibel. Kalau misalkan kita mengajar dengan metode ceramah, itu mungkin membuat peraturan atau keyakinan kelas berbeda dengan saya yang mungkin biasa dengan presentasi atau dengan praktikum, itu fleksibel. Jadi dan semua guru bidang studi itu boleh membuat keyakinan kelas untuk diterapkan pada saat mengajar. Apakah boleh memakai keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas? Boleh asalkan itu sesuai dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang kita terapkan. Oke, itu keyakinan kelas. Jadi udah 3 ya Bapak Ibu ya, udah 3 poin yang kita pelajari. Jadi sebelum ice breaking, biar nggak ngantuk, berani, ngantuk. Jadi perlu, karena sudah siang ya, saya paham juga kalau pagi kan kita kerja. Jadi mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu ya, mengganggu. Nah, jadi mungkin biar lebih terbuka sedikit mata kita. Pendek,
panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Terima kasih Bu. Itu menerapkan panjang pendek. Berikutnya untuk menerapkan budaya positif, ya, yang keempat yaitu konsepnya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin berarti apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Apa saja itu maksudnya? Masih ingat? Disayangi, kemudian makan, kasih sayang, perhatian sama ya Pak ya. Berikutnya apa? Dipuji, ya pujian atau pengakuan ya Boni ya. Nah, terus pakaian, perhatian, tadi perhatian, kasih sayang, apa? Kenyamanan dan sebagainya. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu ketika anak kita berbuat salah atau kita sendiri yang berbuat salah, misalkan, jadi pasti kita itu untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti tadi kalau bertahan hidup kita butuh, iya butuh makan, ya butuh makan. Jadi butuh nutrisi, butuh minum. Pokoknya butuh asupan untuk tumbuh kembang atau menyegarkan tubuh. Jadi untuk bertahan hidup supaya kita bisa hidup. Berikutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya mungkin anak kita nakal, di rumah itu sudah dengan orang tuanya. Ya, jadi merasa tidak dibutuhkan di rumah atau tidak diterima di rumah. Jadi mungkin berbuat seperti itu, usil gitu ya, usil. Jadi maksudnya kita bisa melihat bahwa anak kita itu melakukan tindakan-tindakan yang salah itu karena saking banyaknya kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi begitu ya Bu Nas ya. Beliau yang mengumpulkan. Ya, jadi mereka usaha Bu, itu pelampiasan atau usaha mereka untuk memenuhi kebutuhannya itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Kasih sayang, misalkan di rumah seperti tadi dari keluarga yang broken, ya, keluarga yang tidak lengkap. Jadi sebenarnya mereka itu berusaha, Bu. Jadi anak kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai manusia mereka. Ya. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan mungkin di rumah tidak boleh apa-apa, tidak boleh dilarang. Apalagi di sekolah banyak peraturan sama sekali. Akhirnya mereka keluar, cabut lah, gitu kan? Cabut pas pelajaran Bu Vero, cabut pas pelajaran Bu Rani, cabut pas pelajaran Bu Neva. Jadi mereka butuh apa? Butuh penguasaan. Mungkin butuh penguasaan ya. Pokoknya tidak diakui di rumah itu. Jadi semuanya dengan aturan orang tua tidak boleh, semua tidak boleh. Pernahkah Bapak Ibu mungkin yang sudah punya putra putri yang sudah pintar, kalau saya sering diprotes Bapak Ibu seperti itu, apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Walaupun kita sudah mengemukakan alasannya, tetapi karena mereka itu mereka ingin seperti itu gitu. Jadi, ya. Berikutnya yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan, bebas. Mungkin mereka seperti tadi saya contohkan ya, kalau penguasaan itu seperti dia nanti nurut dengan saya begitu loh, maksudnya mengontrol, kemampuan dia butuh memenuhi kebutuhan untuk mengontrol orang lain gitu. Itu jadi kemudian kalau kebebasan itu butuh bebas, jadi tidak dilarang-larang pemenuhan kebutuhan anak-anak kita. Demikian juga dengan murid-murid kita yang ada di sekolah, mereka juga butuh kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan artinya bukan bebas lepas, jadi tetap kebebasan dalam kebebasan yang positif begitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka mungkin cabut atau keluar kelas, mungkin sedikit kencing gitu ya, izin keluar, mungkin mereka bosan. Tetapi itu adalah salah satu usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan
kebebasannya, jadi bebas. Yang berikutnya adalah kesenangan. Ya, ya kalau kesenangan itu ya happy begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan untuk bersenang-senang. Jadi tidak terikat atau tidak ada beban. Jadi belajar itu enjoy gitu. Jadi tidak harus seperti ini, tidak harus seperti itu. Demikian juga ketika kita mengajar di kelas, jadi biarkan mereka belajar mengekspresikan. Saya berpikir kalau menyenangkan itu tanpa saya praktikum itu nanti Pak bawa apa namanya mikroskop tendang-tendang atau sampar mikroskopnya, itu yang saya khawatirkan. Bagaimana Bapak Ibu? Gimana Bu Ati? Ya ada semua. Cukup Pak? Ya ada semua alat-alatnya. Sebenarnya saya ingin membawa mereka praktikum gitu. Ya sudah dibuat kesepakatan kelas. Kemarin kan waktu saya juga sebelum kesepakatan kelas sudah dibuat, tapi karena apa kita jadi terlalu banyak kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, jadi sangat kompleks gitu. Jadi di dalam prosesnya itu sangat kompleks, jadi ada yang belum diterima atau misalnya saya cuma 5 orang malah satu kelompok ini. Udah. Iya. Terus yang mengawasi? Iya. Mungkin itu kesepakatan sekali lagi jalan kita ada kesepakatan kelas saja. Semoga memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Baik, itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita memotivasi diri kita untuk selalu berpikir positif tentang anak kita. Saya pun juga lagi belajar. Oh anak ini kenapa tidak melakukan tugas? Mungkin di rumah tidak diperhatikan. Jadi saya memperhatikan lagi nunggu gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Mungkin ini jadi studi kasus. Ini saya contohkan saya sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu dalam proses memenuhi kebutuhannya saya mencontohkan kasus 1. Ya ini ada beberapa kasus atau beberapa pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi atau kebutuhan dasar mereka, anak kita atau murid-murid kita yang mungkin terjadi di sekolah kita yang belum terpenuhi. Ini contoh mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan pandangannya. Jadi pemenuhan kebutuhan apa yang sedang diusahakan oleh anak yang belum. Guru wali kelas dalam 9 sedang bingung menghadapi ulangan satu anak murid kelasnya. Beberapa teman kelasnya mengeluhkan Rocky yang sering meminta bekal makan siang awalnya dengan paksa. Jika Anda sebagai wali, jika Anda Bapak Ibu semua sebagai saya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Rocky melakukan perbuatan seperti itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan seadanya Bapak Ibu sebagai saya. Itu yang pernah saya katakan kemarin kan poin ya, kalau kemarin kan kita diterapkan poin-poin begitu ya Bu. Ya saya jadi kalau seperti itu, misalkan dia mengambil kebutuhan anaknya, jadi dia membuka kebutuhan dasarnya yang
Jadi dari yang katanya kita bahas tadi bahwa anak kita itu berbuat salah, itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu ya. Jadi betul seperti itu. Baik. Jadi tadi untuk memenuhi yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Dia memaksa. Memaksa. Kan dia memaksa meminta bekal kawannya. Gitu ya. Jadi itu dia untuk memenuhi kebutuhan ya penguasaan. Jadi makanya dia suka misalkan si Rocky kan kadang-kadang anak kita ini kan ada yang iseng-iseng ya, dia suka melihat kawannya yang ekspresi ketika dia dibully gitu ya, dipaksa-paksa tuh dia kemudian mukanya itu jadi lucu atau kemudian dia ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau apa namanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan. Oke Bapak silakan dibuka. Jadi ini yang sudah saya analisis ya Bapak Ibu. Tadi ya yang pertama Rocky lapar. Alasannya orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Rocky adalah bertahan hidup. Ya tadi benar bertahan hidup ya Bu Lida ya, makanya dia minta. Selanjutnya lanjut. Alasan Rocky yang kedua, Rocky cari perhatian. Iya enggak, karena dia kenapa dia sudah bawa? Kalau anak yang tidak kurang perhatian dia kan menerima apa yang dibawakan dari rumah. Nah, dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dirinya ketika temannya melaporkan tindakan Rocky ke gurunya dan dilaporkan ke orang tuanya. Nah dari sini orang tua Rocky akan memperhatikan dia. Nah kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi Rocky adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Nah mungkin dari kasus-kasus ini nanti kita bisa belajar sekali lagi lebih positif melihat anak kita yang luar biasa kompleksitasnya. Ini yang ketiga, Rocky merasa karena temannya takut, ya kan takut, makanya dia dipaksa, ya kan? Dia butuh kekuasaan atau pengakuan. Berikutnya, yang keempat, merasa bosan dengan bekal yang dibawanya tadi, tahu tempe misalkan, ya nggak mungkin tapi kalau sekarang tahu tempe ya Bu ya, pasti bervariasi ya kan Bu Nilam, sering membawakan bekal si Rara kan? Bisa jadi juga. Jadi yang pertama tadi sebelumnya Pak. Jadi itu kebutuhan adalah memenuhi kebutuhan untuk kebebasan memilih mau apa, harusnya seperti itu kalau dia kawannya bawa sosis, ada yang dia kan karena orang tuanya dari apa pun makanan orang dalam merah dia. ya jadi Bu ya teman-teman yang lagi itu semua kalau orang yang bukan pasti ada ya mesti agama ya agama Islam yang lain adalah mungkin lain yang Islam Islam dia pergi dari sini sama kuliah di WC tapi setelah dicek pakai istri ya karena dia pakai istri dan kita tahu apa dia itu dia sana siapa lagi kalau nggak anak sama anak jadi pas dia dari sini dia keluar dari kelas dia itu dia sebenarnya tapi setelah dia WC ini yang kelas buka semua bukan kawannya Islam kawannya Kemudian yang kedua, jadi sebenarnya apa yang kurang? Jadi kebutuhan kebebasan tadi apa? Berikutnya alasan yang kelima, Rocky merasa iseng. Jadi kadang-kadang anak kita itu mengisengi atau memberi kawannya itu cuma iseng, gitu ya. Ada murid saya itu yang namanya Ade, mungkin yang ajar kelas 8-9, dia suka iseng. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia senang sekali kalau ganggu kawannya. Jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia yaitu kesenangan. Oke Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya 5 posisi kontrol guru sebagai yang kita lakukan tadi kan sudah kita belajar tentang kasus-kasus anak kita ya. Bagaimana kalau anak kita melakukan kesalahan? Apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama, guru sebagai penghukum. Bagaimana contohnya? Mungkin Bu Tanepa bisa ngasih contoh. Misalkan ada kasus si Ali datang terlambat. Belajar sama Bu Tanepa. Kalau kita sebagai penghukum, Kalau kita mungkin gini ya, kita suruh dia berdiri sebentar atau kalau enggak dia suruh ngumpul apa aja. baik.
memberikan hukuman kepada anak kita yang melakukan tindakan salah itu memang berupa aktivitas fisik. Misalkan kamu terlambat mengumpulkan tugas dan kerjakan tugasmu 5 lembar atau 1 buku itu. Nah, itu benarkan seperti itu. Nah, itu posisi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, misalkan di dalam kelas itu ada sekali lagi ada yang tidak mengerjakan tugas. Kamu ini gimana toh? Udah diingatkan berulang-ulang gitu ya. Terus apa nanti kan kalau kamu gak cepat mengumpulkan gimana gitu. Jadi yang membuat rasa bersalah nanti ya kasihan sama orang tuamu, kasihan tuh sama gurumu gitu ya. Jadi itu membuat siswa ya, membuat orang merasa bersalah. Itu adalah yang posisi yang kedua. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, kalau guru sebagai teman, gimana? Bu Nilam contohnya, mungkin kalau Bu Nilam yang masih muda sering memposisikan itu sebagai teman. Sebagai teman, ya. Gimana kalau sebagai teman? Misalkan ada anak yang salah, ya ada yang anak berbuat salah. Tapi kalau posisi kita sebagai teman kan yang pertama menghukum, jadi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini juga pengalaman, jadi sampai nangis anaknya katanya. Ya. Kemudian kalau sebagai teman, Ini loh nak, oke, ya begitu Bu. Gimana Bu Liga kalau sebagai teman? Ya jadi memang bahasanya pun yang dipakai juga bahasa teman. Iya. Ya. Jadi anak itu dia nyaman. Iya nyaman. Apa dia? Iya betul. Oh iya biasanya boleh lah Bu, nanti lah Bu gitu ya. Nanti aku kerjakan ya Bu. Kamu salah ini nomor ini, janganlah Bu disalahkan, misalkan seperti itu. Ya, jadi itu kalau kita posisi kita seperti itu sebagai teman. Berikutnya yang keempat, ini mungkin yang sering kita lakukan. Yang keempat, contoh misalnya nih, Sebagai pemantau. sudah panjang. Nah, ini dikasih kesempatan untuk hari ini, minggu depan ibu masuk lagi, ibu pastikan rambut kamu sudah dipotong. Ya, betul seperti itu. Jadi memang sudah ada peraturan. Jadi kita tinggal mengingatkan saja, memantau orangnya pendek ya, dia gitu ya, dia mengatakan seperti itu. Jadi dia Ibu masuk rambut kamu. ya, jadi itu memantau. Ya, saya perempuan pakai itu atau tidak. Takut kan dia memantau. Itu memposisikan guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, ini yang paling best mungkin ya. Jadi di antara 5 posisi kontrol yang kita usahakan itu kita harus sebagai manajer. Jadi berbuat seperti itu dan sebagainya. Sebagai manajer bagaimana? Pokoknya manajer di dalam suatu perusahaan atau di dalam kelas untuk murid-murid di guru kita. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu. Nah terserah. Harapannya kita semua sebagai guru memposisikan minimal berkisar antara pemantau dan manajer. Ya, jangan sampai menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman. Karena apa? Kalau sebagai teman itu kita kurang dihargai. Ya, jadi rasa hormat, rasa harganya kepada guru itu mungkin tidak dilihat begitu. Jadi posisi guru yang paling ideal itu sebagai manajer, tetapi harusnya kita bisa memposisikan sebagai pemantau berkisar antara pemantau dan manajer. Gitu. Jadi sebagai manajer, kenapa kita perlu berposisi sebagai manajer? Guru dapat membuat suatu kesepakatan dengan murid. Karena ini yang paling yang harusnya kita goalkan guru sebagai manajer. Membuat kesepakatan dengan murid tentang tindakan salah yang sudah dilakukan. Guru akan membuat murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kasus yang dilakukan dan menemukan solusi sendiri. Nah, itu sebagai manajer. Jadi tidak kita yang memberikan solusi. Tidak kita membuat merasa bersalah, tidak kita menghukum, tetapi siswa sendiri yang menyadari kesalahannya kemudian membuat solusi untuk kesalahan yang dilakukan. Sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer dirinya sendiri yang akan mencipta identitas positif
Jadi harapannya kalau kita sebagai manajer itu identitas positif yang ada pada siswa itu akan terwujud atau terbentuk. Yang terakhir di bagian untuk budaya positif adalah segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan, tapi mungkin belum sampai segitiga. Jadi belum terbentuk segitiganya. Mungkin dua garis atau sudah dilakukan dua langkah, gitu ya, 2 langkah. Segitiga restitusi tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika anak berbuat salah, ketika murid kita berbuat salah, ya kita stabilkan identitasnya. Mungkin ketika dia salah atau tidak mengerjakan tugas atau terlambat datang, ya kita stabilkan identitas. Mereka mungkin takut dulu, ya kan? Oh, aku sudah terlambat, nanti marah Bu Anis atau marah Bu Dina nanti kalau aku terlambat. Gitu ya. Jadi ya Bu Dina mungkin sekarang pelajaran TIK, nanti kalau terlambat aku udah bukain pintu lab gitu kan. Jadi mereka pun sebenarnya sudah berpikir, oh, aku takut gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Prinsip bahwa membuat kesalahan, sekali lagi kesalahan itu adalah proses dari belajar. Sama dengan kita ya Bapak Ibu ya, kita juga pernah salah ya Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap bahwa kita tidak boleh salah. Jadi mengembalikan ke nilai-nilai juga, nilai-nilai seperti itu. Proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi itu poinnya ya. Jadi setelah menstabilkan identitas, kita akan membuat identitas yang mereka merasa gagal menjadi identitas yang sukses. Ya, gimana suksesnya nanti setelah kita selesai melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas ini ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan ya, atau pertanyaan-pertanyaan atau Bapak Ibu mungkin nanti ada menangani kasus pada putra putri kita atau murid-murid kita berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi mungkin kata-katanya boleh seperti ini Bapak Ibu ya, bicara bagaimana menstabilkan identitas. Berikutnya adalah langkah yang kedua pada segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, sehingga guru orang tua mampu menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi dari stimulus respon, oh anak ini berbuat salah karena apa? Tetapi dari situ kita bisa menggali atau mengakui bahwa mereka berbuat seperti itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Yang terakhir, langkah yang terakhir ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, mungkin yang bisa dilakukan ketika memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid-murid kita. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalkan, mengapa kamu tidak mengerjakan PR, mengapa kamu mengambil makanan kawanmu, mengapa kamu terlambat. Jadi kita tanya dulu. Mungkin nanti akan mereka bercerita supaya mereka bercerita. Baik, dan selanjutnya langkah yang terakhir pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Mohon maaf, itu ada kurang. Mungkin di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau boleh kita sebut sebagai peraturan-peraturan yang sudah ada, dan menanyakan yang boleh pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi. Di awal kita sudah membahas motivasi intrinsik ya, memunculkan motivasi sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, keyakinan yang diyakini dengan tindakan salah yang sudah dilakukan. Contohnya apa yang kita percaya di sekolah kita. Nah, kemudian yang berikutnya nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Jadi sebelumnya kita sudah membuat. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Biasanya kan kita tanya kelas ideal itu seperti apa sih, gitu ya.
Jadi itu ya langkah-langkah segitiga diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, dari budaya positif, mohon maaf ini panjang, jadi memang materinya agak panjang. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan, sekali lagi memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sebagai teladan untuk murid-murid kita. Kita menempatkan diri sebagai teladan atau contoh. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep tadi yang sudah kita bahas dan kita cermati bersama-sama begitu ya Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu, dari semua yang sudah saya bahas tadi atau yang sudah saya paparkan ya pada slide tadi, mungkin ada yang bisa memberikan refleksinya atau pendapatnya, mungkin satu atau dua karena waktu juga sudah. Ya, terima kasih Bu Anin. Ya, ini tadi materinya beberapa materi gitu ya. Ya mungkin seperti tadi dari kita mungkin kalau untuk menerapkannya mungkin ada kesulitan, nggak apa-apa ya, kita bisa saling kolaborasi gitu ya nanti bersama-sama. Khususnya juga sudah diingatkan juga ya Bu Anis dari pemaparan hari ini, karena kita sebentar lagi naik kelas nih ya dengan kelas yang baru. Mungkin guru-guru yang sebelumnya mengajar kelas 9 bisa di kelas 7, jadi kita bisa menerapkan materi diskusi positif ini, salah satunya tadi kesepakatan kelas. Atau kita pun nanti dengan di kelas kita yang lama kita bisa ngulang lagi ya, berarti kesepakatan kelas yang bisa kita terapkan dengan peserta didik. Dan selain itu juga tadi ada tentang positif kontrol guru yang mengingatkan kita lagi gimana sih kita menjadi managering ya peserta didik kita di kelas kita. Jadi ada memang lepas kontrol gitu ya, kalau pikir kan kenapa langsung marah-marah dan sebagainya. Tapi dengan diseminasi kali ini kembali mengingatkan kita gimana sih posisi kita. Ya apalagi tadi banyak kasus ya, dan juga kemarin kita ngikutin workshop dengan psikolog ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang dia itu butuh kasih sayang, anak-anak yang banyak sekali luka batinnya harus disembuhkan. Ya jadi itu yang kami dapatkan pada kesempatan kali ini. Ya jadi mungkin nanti banyak lagi yang bisa kita lakukan ya, kembali diingatkan dengan materi kali ini. Terima kasih Bu Erni untuk refleksinya pada pertemuan ini. Harapan saya semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih positif, jadi menempatkan 5 posisi kontrol tadi sebagai manajer, bisa jadi bergeser antara 4 dan 5 ya, pemantau ataupun manajer. Jadi sekali lagi anak-anak kita berbuat salah itu adalah karena mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Marilah kita berkolaborasi, bergandeng tangan bersama-sama menciptakan budaya positif atau disiplin positif yang ada di sekolah kita sehingga terwujud visi dan misi sekolah kita. Bapak Ibu yang terakhir, saya mau menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf menyita waktunya atau mengganggu waktunya, mungkin yang koreksi dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sebelum ditutup oleh pembawa acara. Marilah kita berdoa sebagai untuk mengakhiri pertemuan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bu Erni. Ya Bapak Ibu, kita berikan applause dulu. Terima kasih ya sudah mendiseminasi kita semua. Ya semoga ilmu yang didapatkan ini bermanfaat, baik itu di tahun ajaran baru dan juga sehari-hari kita. Ya sehari-hari kita ketika bertemu dengan peserta didik, kalau mereka terlambat kita tahu bagaimana mengatasi apa yang akan kita ucapkan ya. Begitu banyak, tapi Bapak Ibu yang khawatir kalau masih bingung, dicari Bu Anis, bisa diskusi lagi ya. Bu Anis gimana ini? Oke, boleh ya, atau dengan teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikianlah untuk kegiatan hari ini telah berakhir. Ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kita semua, dan kita berharap pendidikan kita akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi, bersama-sama kita bergandengan tangan berkolaborasi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi pada kegiatan berikutnya ya. Masih ada bukan kegiatan berikutnya? Oke ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Bangkitlah Indonesia. Dan terima kasih untuk waktunya. Selamat sore.
Thank